Terima kasih Mbak Nisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bapak Ibu sekalian, saya Putri, saya adalah staf harian di Divisi Pemanfaatan Data HDSS. Mohon izin untuk menyampaikan terkait perkenalan data HDSS Sleman. Berikut adalah materi yang telah dibuat oleh konten manajer kami, yaitu Mbak Septi Kurnia Lestari yang saat ini berhalangan hadir. Mohon izin saya untuk menyampaikannya. Dalam ilustrasi di sini bisa kita lihat bahwa data HDSS terdiri dari beberapa klaster. Setiap klaster terdiri dari beberapa rumah tangga, di mana setiap rumah tangga ini terdiri dari beberapa anggota rumah tangga yang nanti akan kita singkat dengan sebutan ART. Kemudian pada level ART di sini, kami akan menanyakan terkait modul-modul seperti modul demografi, kemudian penyakit tidak menular, penyakit menular, dan lain sebagainya. Dan di tingkat di sini ada kotak bayi. Kita akan memiliki data bayi ketika ada perempuan berusia 25-64 tahun di dalam rumah tangga HDSS Bapak Ibu. Jadi ketika perempuan tersebut melahirkan anak, maka kita memiliki data terkait kelahiran bayi tersebut. Namun jika bayi tersebut ada ketika ibunya atau ART ini di luar HDSS, maka kita tidak memiliki datanya. Kemudian jika dalam rumah tangga tersebut terdapat balita, di sini ada balita, maka akan kita tanyakan kepada pengasuh utamanya terkait modul bayi balita, yaitu terkait imunisasi, ASI, MPASI, dan lain sebagainya. Di sini yang menjawab pertanyaan adalah pengasuh utama. Kemudian kami juga memiliki data individual panel, yaitu setiap rumah tangga akan kami ambil salah satu anggota rumah tangga yang berusia 25-64 tahun. Jadi dalam ilustrasi ini bisa kita lihat bahwa di rumah tangga 1 terdapat ART berusia 25-64 tahun. Maka kita ambil dengan metode case sampling dan mereka menjadi individual panel seperti itu. Kalau dari ilustrasi ini di rumah tangga 1 dan rumah tangga 2 terdapat ART berusia rentang 25-64. Jadi dalam rumah tangga tersebut terdapat individual panel. Namun dalam rumah tangga 3 tidak ada individu tersebut. Otomatis dalam data rumah tangga ketiga tidak ada data terkait individual panel seperti itu. Kemudian untuk sampel desain HDSS sendiri tadi sudah disampaikan Bu Fatwa, kami menggunakan two-stage cluster sampling dengan probability proportional to size. Kami memiliki 216 blok sensus di seluruh kecamatan Kabupaten Sleman. Untuk data awalnya kami memiliki sekitar, mohon maaf, lebih dari 20.000 individu, hampir 20.000 individu dengan total lebih dari 5.000 rumah tangga. Kemudian setiap tahunnya ini ada beberapa drop out rumah tangganya. Namun di siklus ketiga kami melakukan rekrutmen baru untuk menjaga agar minimal sampel rumah tangga terpenuhi. Hingga saat ini pada tahun 2019 kami memiliki 4.889 rumah tangga dengan total individu lebih dari 20.000 seperti itu. Kemudian untuk respon rate sendiri hingga HDSS siklus 5 kami masih memiliki sekitar 90% dari data rumah tangga di baseline awal. Jadi masih cukup banyak Bapak Ibu. Untuk tipe kuesioner sendiri di HDSS ada dua. Yang pertama adalah kuesioner rumah tangga. Kuesioner rumah tangga ini akan dijawab oleh responden utama. Biasanya responden utama ini adalah kepala rumah tangga atau anggota rumah tangga yang berusia lebih dari 18 tahun yang mereka sangat mengerti akan kondisi anggota rumah tangga yang lain. Kemudian kami juga memiliki kuesioner individu, di mana kuesioner ini langsung dijawab oleh individu yang bersangkutan. Contohnya tadi Bapak Ibu, jadi ada individual panel, itu yang menjawab adalah individu yang bersangkutan sendiri. Kemudian di sini
akan menyampaikan terkait level data. Jadi ada 2 level data di HDSS. Yang pertama adalah level data rumah tangga. Jika kita melihat ilustrasi rumah di sini, satu rumah terdiri dari beberapa individu. Untuk data level rumah tangga sendiri berisi informasi umum. Informasi ini dapat diterapkan untuk semua anggota rumah tangganya. Seperti contohnya kalau di data HDSS untuk data rumah tangga ini adalah terkait konsumsi bahan pangan keluarga dan status sosial ekonomi. Data ini kami dapatkan dari sumber kuesioner rumah tangga. Kemudian untuk data level individu, ciri-cirinya adalah data ini memiliki datanya sendiri seperti data demografi, umur, jenis kelamin, kemudian terkait diagnosis penyakit menular, penyakit tidak menular, dan lain sebagainya. Untuk sumbernya, ini bisa berasal dari kuesioner rumah tangga yang menanyakan terkait individu dan kuesioner individu itu sendiri. Kemudian di sini akan saya sampaikan terkait modul kuesioner data level individu menggunakan modul rumah tangga. Contoh modulnya adalah yang ditanyakan kepada seluruh anggota rumah tangga adalah terkait demografi, kemudian penyakit menular, penyakit tidak menular, akses pemanfaatan pelayanan kesehatan, disabilitas, dan kesehatan jiwa. Kemudian yang lain kita juga memiliki KRP. KRP di sini ditanyakan kepada anggota rumah tangga yang berusia 15 sampai 49 tahun dan mereka pernah menikah. Akan ditanyakan terkait modul kesehatan reproduksi. Selanjutnya, jika ada ART berusia 0 sampai 59 bulan, kami juga akan menanyakan terkait modul kesehatan bayi dan balita, imunisasi, kemudian ada screening Hisprung. Ini kami mengambilnya di siklus 5 tahun 2019. Selanjutnya, ketika ada ART berusia 0 sampai 23 bulan, kami juga akan menanyakan terkait modul ASM, ya ini ASI dan imunisasi. Untuk yang dibuat ini adalah singkatan dari modul-modul kami, Bapak Ibu. Kemudian untuk tipe kuesioner individu sendiri, jika yang menjadi responden utama adalah ART berusia 18 sampai 24 tahun, maka akan kita tanyakan terkait pengetahuan HIV dan AIDS. Ini ada di HDSS siklus 2 Bapak Ibu. Kemudian yang terakhir juga ada ini terkait makanan beresiko, ini hanya dijawab oleh responden utama. Jadi dalam satu keluarga yang menjawab hanya satu, yaitu responden utamanya. Kemudian ini ada data level individu dengan tipe kuesioner individu. Jadi tipe kuesioner ini dikhususkan untuk data individual panel. Jadi tadi kan sudah dipilih dalam satu rumah tangga, terpilih ART yang berusia 25 sampai 64 tahun, maka mereka ditetapkan sebagai individual panel. Mereka akan ditanyakan terkait modul penyakit tidak menular, kualitas hidup, konsumsi buah dan sayur, aktivitas fisik, hingga kesehatan jiwa. Kemudian kami juga memiliki data verbal otopsi. Tadi yang sudah disampaikan Bu Fatwa, ketika dalam siklus utama kami menemukan responden yang meninggal, maka akan kami telusuri apa itu penyebabnya dari kuesioner verbal otopsi. Di sini kami menanyakan terkait penyebab kematiannya kepada keluarga terdekatnya. Nah, di sini adalah salah satu contoh dari modul pertanyaan terkait penyakit menular. Jadi kalau dilihat dalam gambar ini, satu modul ini terdapat pertanyaan terkait level rumah tangga dan level individu. Kalau level rumah tangga kita bisa lihat di PM01 ini Bapak Ibu. Jadi pertanyaannya terkait apakah ada anggota rumah tangga yang menderita penyakit apa, seperti itu. Jadi tujuan dari adanya level individu ini untuk melakukan filter. Jika ada, maka akan kita lanjut ke pertanyaan siapakah yang sakit, tolong dituliskan nomor urutnya seperti itu. Jadi nanti semisal ingin meminta data rumah tangga pun kita ada, untuk data individu kita juga ada untuk per orangnya seperti itu. Kemudian ini kita tekankan bahwa data dari individual panel tidak selalu dapat diekstrapolasi ke level rumah tangga. Seperti contoh tadi, untuk individual panel hanya kita pilih satu ART dari satu rumah tangga.
Jika pertanyaannya adalah apakah Bapak atau Ibu merokok, jika jawaban responden dia perokok aktif, maka kita di sini bisa menjawab kalau dalam rumah tangga tersebut ada perokok. Ini benar. Namun, jika responden tersebut ketika ditanya jawabannya tidak, maka untuk kesimpulan tidak ada perokok dalam anggota rumah tangga ini, itu tidak tepat Bapak Ibu. Karena di sini bisa kita ilustrasikan, semisal dalam satu rumah tangga terdapat 5 anggota rumah tangga. Hanya satu ART yang ditanya terkait status merokoknya. 4 lainnya tidak ditanya. Ketika yang ditanya ini jawabannya bukan perokok, maka kita tidak bisa menyimpulkan tidak ada perokok karena 4 yang lain kita tidak mengetahui status perokok anggota rumah tangga yang lain seperti itu. Kemudian untuk menjaga kualitas data sendiri dari HDSS, kami memastikan bahwa yang menjawab pertanyaan itu adalah responden utama. Jadi responden utama di sini biasanya adalah tadi kepala rumah tangga atau anggota rumah tangga yang berusia lebih dari 18 tahun yang mereka sangat mengerti terkait kondisi kesehatan dan apapun itu demografi anggota keluarganya. Kemudian kami juga akan menanyakan langsung kepada responden yang bersangkutan jika ketika yang diwawancara itu ada ketika saat kunjungan HDSS. Kemudian yang terakhir kita juga melakukan cleaning data. Jadi ketika ada data yang aneh, kita temukan aneh, ini kita akan langsung konfirmasi ke responden lagi. Sebenarnya jawabannya apa? Nanti akan kita perbaiki. Nah, Bapak Ibu di sini adalah contoh dari permohonan. Saya akan menyampaikan contoh dari permohonan data HDSS. Di sini contoh judulnya adalah faktor resiko insiden diabetes mellitus. Metodenya adalah panel, kemudian outcome-nya adalah peneliti ingin melihat status DM dari responden. Jika dilihat dari data HDSS sendiri, untuk PTM atau fokus ke DM, terdapat 2 siklus, yaitu di siklus 2 dan siklus 3. Yang mana yang akan dipakai? Sebenarnya dua-duanya bisa dipakai. Ini adalah contoh. Saya berikan contoh permohonannya. Jadi di sini kita ingin populasinya adalah responden HDSS. Kemudian kriteria inklusinya adalah responden usia lebih dari 15 tahun. Kita tidak menginginkan adanya kriteria eksklusi. Kemudian variabel yang ingin kita gunakan adalah DM di siklus 2. DM ini dalam modul HDSS yang sudah kami berikan kepada Bapak Ibu kemarin setelah mendaftar, ada di siklus 2. Kemudian bisa kita lihat kode variabelnya itu apa. Kalau DM itu PTM 03 dan PTM 04. Bisa kita perjelas di sini. Kemudian untuk DM di siklus 3, kita bisa melihatnya di kuesioner siklus 3 dengan kode variabel Q4022 sampai 4024. Di situ terlihat jelas jika kita melihat kuesioner di mana letak dari DM. Kemudian untuk usia, kita bisa menggunakan usia di siklus 2 dan siklus 3 karena DM-nya kita memohon di siklus 2 dan 3. Untuk kode usia sendiri ART 06. Jadi terkait data demografi, usia, status pernikahan, pendidikan, pekerjaan ini bisa diminta selama 2 siklus 2 dan 3. Namun jenis kelamin ini kan tetap ya, jadi di siklus 2 tidak masalah, ART 04. Kemudian semisal peneliti juga menambahkan terkait data disabilitas. Di sini kodenya adalah DIF 01 sampai DIF 02. Kemudian ditambah lokasi. Nah, ini adalah contoh gambaran form permohonan dari peneliti kepada HDSS. Di sini nanti kita tuliskan respon populasinya siapa, kriteria inklusinya seperti apa, minimal sampelnya berapa. Biasanya di sini dituliskan, kalau belum tahu tulis saja all sample seperti itu. Kemudian untuk siklusnya di sini harus jelas di siklus berapa yang diminta karena datanya begitu banyak. Jadi peneliti juga harus fokus yang diminta itu siklus berapa, siklus 1, 2, 3 atau
berapapun itu. Kemudian untuk nama variabelnya ini bisa dituliskan kodenya, kode variabel. Kenapa tidak dituliskan DM? Karena ini untuk memudahkan dari tim data HDSS sendiri. Sebenarnya yang diminta DM ini kode yang mana? Karena ada banyak kode Bapak Ibu, jadi tetap harus dituliskan spesifik kodenya itu seperti apa. Ketika Bapak Ibu sudah melakukan permohonan seperti ini, kemudian akan direview oleh peneliti dan ketika di ACC kami akan mempersiapkan datasetnya. Saya akan menampilkan contoh dataset permohonan ini. Sebentar. Untuk dataset sendiri Bapak Ibu bisa dalam bentuk Excel atau Stata, dataset Stata. Pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan datanya, datasetnya dalam bentuk Excel. Di sini bisa kita lihat, tadi kan yang pertama kita minta terkait usia, jenis kelamin, seperti itu nih. Jadi yang nomor ini adalah ID dari respondennya. Kemudian ART ada ART06 underscore 2 dan underscore 3. Di sini maksudnya adalah sebagai penanda dia terdapat di siklus berapa. Kalau ART yang underscore 2 ini berarti dia adalah usia di siklus 2. Kalau yang underscore 3, dia adalah usia di siklus 3, seperti itu. Kemudian sama tadi yang diminta untuk 2 siklus, ada usia, terus status pernikahan, pendidikan, pekerjaan, ini sama. Jadi kami akan menandainya dengan underscore. Kemudian ada lokasi. Untuk lokasi kami memiliki 2 kategori, desa dan kota. Kemudian di sini tadi kami tambahkan untuk DIF 01 ini adalah terkait apakah dalam rumah tangga ada anggota keluarga yang menderita, maksudnya disabilitas seperti itu. Ini untuk filter, sama seperti yang tadi saya tampilkan di modul PM. Kemudian DIF 01A sampai 02E ini adalah contoh-contoh disabilitasnya. Nanti bisa dilihat di modul Bapak Ibu kode-kode ini. Nah, untuk semisal saya sudah memberikan dataset seperti ini. Untuk melihat kode-kode ini artinya apa, Bapak Ibu bisa melihat di mapping variabel yang sudah saya sampaikan kemarin di link materi workshop itu. Jadi di situ bisa dilihat arti dari kode-kode variabel ini apa. Kemudian yang PTM 03 ini adalah tadi status diabetes mellitus di siklus 2. Jadi kan kodenya PTM 03 dan 04. Nah, 03 ini adalah sebagai filter Bapak Ibu di rumah tangga. Apakah dalam rumah tangga tersebut terdapat anggota rumah tangga yang sakit, seperti itu. Ini filternya. Kemudian di 03A ini adalah kondisi dari individu tersebut, apakah dia sakit atau tidak. Kemudian PTM 04 ini adalah terkait pengobatan. Jadi kalau dia ya akan di sini terisi. Nah, kemudian yang akan saya jelaskan di sini adalah tadi terkait data individual panel. Individual panel dimulai di siklus 3. Tidak semua responden di siklus 3 ditanya terkait individual panel, karena hanya responden yang terpilih yang ditanyakan terkait modul PTM. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa ID nomor 1 bukan merupakan individual panel, sehingga mereka tidak memiliki data status DM-nya di siklus 3. Kemudian jika kita lihat di ID nomor 2, di sini ID nomor 2 merupakan individual panel, karena terisi statusnya di kode DM siklus 3, seperti itu Bapak Ibu. Jadi berikut adalah gambaran ketika Bapak Ibu mengajukan permohonan ke HDSS dengan beberapa kode-kode variabel tadi, maka tim HDSS akan membantu untuk membuatkan datasetnya. Agar lebih jelas lagi, maka kami akan konfirmasi sebenarnya ini benar nggak minta di siklus 2 atau siklus 3, seperti itu Bu. Jadi untuk memudahkan kami juga membuatkan datasetnya.
seperti itu.